malam. Saya ucapkan terima kasih dan selamat datang untuk Bapak-bapak, Ibu-ibu, Mas-mas, kawan-kawan sekalian yang telah gabung dalam sesi malam ini. Ini diskusi perspektif diskusi ilmu komunikasi yang alhamdulillah sudah berjalan ke-8 ya. Mungkin ini sudah diskusi yang ke-8. Kali ini mengambil tema tentang media jurnalisme di tengah pusaran media sosial. Saya mungkin agak sedikit mengenal perspektif ya. Perspektif ini sebenarnya wadah kumpulan atau boleh dibilang dulu awalnya sih YouTube gitu ya. Cuman karena vakum lama dan justru pada saat pandemik ini kita mencoba formula baru dengan diskusi seperti ini, tapi kok malah alhasil sudah sampai 8 dan mungkin harapannya sih ya kalau minat atau interestnya terus berjalan itu kan diskusinya akan kita tetap lanjutkan dan semoga ada sesi-sesi selanjutnya mungkin Bapak dan Ibu bisa diikuti. Kita juga ada grup, ada sosial media dari YouTube, kemudian Twitter, ada Instagram, itu juga nanti yang kita akan update tentang acara selanjutnya. Dan kita juga terbuka ya bagi teman-teman atau peneliti dan dosen atau yang lain ya. Mungkin kalau misalnya ada penelitian, ada hal-hal yang baru gitu ya, yang sifatnya akademik yang nanti bisa di-compare dengan kawan-kawan yang lain untuk ke depan untuk mau mengajukan untuk ngisi atau jadi penanggap atau jadi moderator, ya silahkan, kita membuka peluang untuk itu. Untuk mungkin sambutan kata pengantar saya dari saya seperti itu ya. Ini saya persilakan untuk Mbak moderator malam ini, Mbak Astrid, ya kan. Mbak Astrid ini seorang praktisi media relation dan aktif di kegiatan-kegiatan sosial. Untuk waktu dan tempat mungkin saya silakan Mbak Astrid. Terima kasih Mas Erik, suaranya jelas. Ya. Suaranya jelas kan? Udah masuk. Udah masuk ya. Ya. Okay. Kurang kenceng ya, kurang audionya kurang keras. Udah keras? Ya, udah ya? Mbak. Oke. Ya. Oke. Ya, selamat malam semuanya. Harus tepat dengan mic-nya. Iya, siap, Pak. Oke, perkenalan dulu, nama saya Astrid Dinar. Betul, saya praktisi media dan public relation di NGO. Jadi memang background pendidikan saya bukan ilmu komunikasi gitu. Namun kayaknya bahasan kali ini cukup menarik bahkan untuk orang yang bukan non komunikasi ikut bahas gitu mengenai tantangan jurnalisme di era sosial media. Minggu sebelumnya mungkin kita ada pemateri lalu langsung disambut dengan teman-teman untuk menanggapi isu yang diberikan oleh pemateri. Namun di minggu ini kita ada 2 penanggap dulu. Jadi nanti sistemnya pertama akan Mas Ikhwan sebagai pemateri akan memberikan materi lalu akan ditanggapi oleh Mbak Meta dan juga Mbak Iko. Mas Iko. Baik, terima kasih Mbak Astrid. Selamat malam teman-teman semua, Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke. Senang sekali bisa bertemu dengan Bapak-bapak semua, Ibu semua, dan teman-teman juga. Terima kasih atas kesempatannya ke Mas Erik ya, teman-teman dari Perspektif yang sudah memberi kesempatan kepada saya untuk bisa sharing tentang materi ini, dan nanti juga ada 2 penanggap yang mungkin bisa saling melengkapi ya tentang materi yang saya akan bawakan hari ini. Dan saya juga senang tadi ternyata pesertanya dari berbagai macam daerah ya. Tadi ada yang dari Papua, dari Makassar, dari Medan juga ada gitu ya. Dan ya mudah-mudahan Perspektif bisa terus meluaskan daya jangkaunya. Oke, teman-teman, ini share screen dari saya ya, Mbak Astrid ya. Oke, teman-teman, jadi hari ini sesuai dengan tema yang sudah diberikan bahwa kita akan bicarakan tentang tantangan jurnalisme terhadap media sosial ya.
Oke, saya sudah bikin materinya dan mungkin bisa saya share di sini. Oke, pertama-tama karena di sini background saya lebih banyak sebagai praktisi media, mungkin nanti teman-teman saya akan lebih banyak bicara dalam konteks atau perspektif tentang media, ya praktisi, meskipun saya juga ngajar di beberapa tempat, tapi mungkin nanti materi saya lebih banyak dari sisi praktisi. Oke, kira-kira yang pertama yang saya sampaikan adalah, ini temanya. Oke, yang pertama ini bahwa kita tahu sekarang sudah era internet. Kehadiran internet itu membuat semuanya kita semakin mudah, ya, dan itu berpengaruh terhadap media. Ya. Digitalisasi media, dan kemudian belakangan ketika tahun 2000-an muncul yang namanya media sosial. Ya. Jadi kehadiran internet itu Mas membuat, bisa di full, Mas. Maaf, sorry. Bisa di full apa screen-nya, ininya. Oh, oke. Untuk materinya, PPT-nya. Ini belum full ya? Iya, belum full, Mas. Sebentar. Mana sih ininya? Di bawah tuh, Mas. Di bawah yang kanan. Oke. Oke. Dalam era internet ini, teman-teman, salah satu tanda yang bisa kita lihat adalah tentang digitalisasi media dan kemudian munculnya media sosial yang kemudian pada akhirnya kita dipenuhi atau dibanjiri oleh informasi, ya, atau istilah lainnya overload informasi. Nah, kemunculan media sosial itu pada akhirnya membuat kita semua bisa menjadi jurnalis, gitu ya, karena kemudahan untuk mengakses, kemudian untuk membuat konten, itu membuat ruang-ruang yang ada di sekitar kita itu menjadi sangat mudah untuk kita jadikan sebagai sebuah konten, dan itu bisa kita akses kapanpun dan dimanapun. Gitu ya. Jadi era internet membuat berpengaruh terhadap kehidupan media, yang dulu media masih konvensional, gitu ya, dan kemudian sekarang sudah muncul digitalisasi media, gitu, new media, dan munculnya media sosial. Oke, salah satu keuntungan dari kondisi ini adalah bahwa demokratisasi itu semakin terbuka, ruang dialog, percakapan menjadi lebih terbuka, ya, komunikasi menjadi lebih terbuka, partisipatif dan interaktif. Kita semua bisa ngomong apapun melalui media sosial, kita bisa bicara apapun, dan kita bisa saling berinteraksi dengan orang yang kita ingin ngobrol, gitu ya. Dan itu yang terjadi. Nah, kemudian persoalan muncul ketika kebebasan informasi itu, ketika semua orang bisa ngomong, ketika semua orang bisa memposting apapun, di situ selalu akan ada pertentangan ketika dihadapkan kepada persoalan jurnalistik. Karena bagaimanapun jurnalistik itu, kita akan bicara tentang bagaimana prosedur tentang mencari berita, faktual, aktual dengan nilai-nilai berita yang sudah ada. Kemudian di sisi lain kita akan berhadapan dengan media sosial, di mana di situ semuanya serba bebas, tidak ada kode etik, dan seterusnya. Nah, di situ muncul ada ketegangan baru dari sisi persoalan etik, gitu ya. Dan itu yang terjadi sekarang. Kemudian hal lain yang menarik adalah ketika munculnya internet dan media sosial itu, kalau kita mengacu pada konsep atau buku yang ditulis oleh Nicholas Carr itu, yang dia bilang bahwa ternyata kehadiran internet dan media sosial itu justru membuat orang justru semakin kehilangan kapasitas, gitu ya. Karena apa? Karena justru kita ketika dibanjiri oleh banyak informasi, pada akhirnya kita tidak fokus, kita mau cari informasi tentang apa. Dan pada akhirnya ketika semua kita ambil, akhirnya informasi yang kita terima hanyalah informasi yang sepotong-sepotong, gitu ya. Kita mengambil kulit luarnya saja, tapi substansi dari sebuah materi atau informasi itu malah tidak kita dapat, gitu ya. Sehingga pada akhirnya internet itu bisa dibilang justru membuat pembodohan bagi orang yang mengaksesnya. Nah, kemudian tentang persoalan jurnalisme versus media sosial. Nah, tentu kita paham bahwa dua hal ini tentu hal yang berbeda antara jurnalis dengan media sosial.
Apa itu perbedaannya? Yang pertama, jurnalisme itu produk yang dihasilkan adalah dalam bentuk berita. Sementara media sosial itu adalah informasi, di mana informasi itu muncul di ruang publik melalui dunia maya. Nah, seringkali orang salah memahami ketika misalnya siapapun boleh memposting di Facebook misalnya atau di Instagram, kemudian orang itu beranggapan bahwa apa yang dia posting itu adalah sebuah berita. Padahal kalau kita mengacu pada konsep ini, sebenarnya informasi yang ada di media sosial itu hanyalah sekedar informasi. Ya, dia adalah ruang publik yang dia bukan sebuah berita. Ya, tentu itu suatu hal yang berbeda. Kenapa berbeda? Yang kedua adalah prosedurnya. Kalau dalam jurnalisme, berita yang dihasilkan itu melalui prosedur yang sangat ketat, ya. Dari mulai perencanaan di awal, kemudian liputan ke lapangan, kemudian wawancara kepada narasumber, dan seterusnya sampai ke rapat editorial, hingga pada akhirnya publikasi. Nah, prosedur itu semuanya berlangsung secara ketat, sehingga berita yang muncul di media itu adalah hasil sebuah liputan yang faktual. Sementara sebaliknya, di media sosial yang kita bisa lihat adalah prosedur itu tidak dilakukan, ya. Jadi siapapun kita, ketika kita bisa melihat suatu peristiwa di lapangan misalnya, kita bisa langsung posting di akun media sosial kita. Artinya apa? Tanpa ada prosedur, tanpa ada gatekeeper di situ, jadi semua bisa berlangsung. Itu perbedaannya. Yang ketiga yang jelas adalah terikat kode etik, itu sudah pasti, ya. Dalam jurnalisme ada kode etik, ada pedoman, ada panduan yang harus dipatuhi, sehingga jurnalisme itu bisa benar-benar bermanfaat buat publik, buat masyarakat, gitu ya. Sementara di dalam media sosial kita tidak ada, sampai saat ini setidaknya kita tidak menemukan ada kode etik yang mengikat bagi orang siapapun yang akan memposting di media sosial. Selanjutnya, kalau jurnalisme itu buat kepentingan publik, sementara media sosial itu buat selera individu. Dan proses kerja di dalam jurnalisme itu butuh waktu, seperti tadi yang saya bilang, ada prosesnya, sementara di media sosial dia cepat, gitu ya, karena tidak ada prosedur itu. Nah, kemudian ini masih berbau teoretik sedikit, gitu ya, tentang saya kutip dari Terry Flew, tentang apa sih perbedaan antara mass communication media di abad 21 dengan convergent social media di abad 21. Ini juga bisa membedakan bagaimana perbedaan antara media konvensional dengan social media dan new media, gitu ya. Kalau kita lihat dari sisi media distribusi, ya, di mass communication media itu dia membutuhkan skala distribusi yang sangat luas, ya. Kita bisa bayangkan mungkin ketika misalnya sebuah koran, gitu ya, diterbitkan dan kemudian bisa nyampe ke pembaca, itu kan butuh proses yang panjang, gitu ya. Nah, tapi ketika muncul internet, media sosial, prosedur itu, distribusi itu nggak ada lagi. Jadi dramatis berubah secara total, gitu ya. Kemudian dalam hal media production, komunikasi massa itu pembagian kerjanya sangat luas, sangat kompleks, gitu ya. Ada gatekeepers dan pekerjaannya dilakukan secara profesional. Sementara dalam convergent social media itu individual, ya. Kemudian tim yang kecil, ya, produser, editor, dan distributor itu juga sebagai konten media di situ. Mereka bisa membuat konten. Kemudian dari sisi media power, asymmetrical power, gitu ya. Jadi kekuasaannya benar-benar tidak berimbang, gitu ya. Sementara dalam convergent social media itu terjadi interaktif, gitu ya. Two-way communication flow, gitu ya. Dua arah komunikasi. Sementara kalau yang di konvensional satu arah. Kemudian dari sisi produser konsumer, ya, impersonal, tidak dikenal. Kemudian dari sosial media itu personal, ya, user create content, jadi pengguna bisa mengkreasi itu. Media konten tendensi itu ada standarnya, sementara kalau konvergensi sosial media lebih kepada demasifikasi, lebih personal. Oke, selanjutnya apa sih yang berubah dari kehadiran media sosial di dunia media? Yang pertama tentu kecepatan, ya. Kita tahu sekarang itu media mainstream, media arus utama itu saingannya bukanlah sesama media, tapi justru pesaing yang paling ketat itu justru ada pada media sosial. Kenapa? Karena media sosial punya keunggulan kecepatan. Kita bisa lihat misalnya
banyak peristiwa yang terjadi di lapangan, misalnya ada peristiwa musibah bencana gitu atau bom meledak, itu seringkali pertama kali yang kita tahu itu dari media sosial, bukan dari media mainstream. Nah, akhirnya apa? Akhirnya media mainstream harus perlahan berubah dan menyesuaikan dengan kondisi ini agar tidak ditinggalkan oleh pembaca, kira-kira gitu. Kemudian pengelola media memanfaatkan media sosial untuk mengetahui karakter audiensnya. Nah, artinya apa? Bahwa media sosial sekarang juga sudah dimanfaatkan. Sekarang hampir semua media, gitu ya, baik TV, radio, gitu ya, terutama televisi, gitu ya, kita punya tim sendiri untuk bisa mengetahui bagaimana sih karakter audiens kita. Dan untuk mengetahui itu kita akan bisa menggunakan fitur-fitur yang ada di media sosial. Kita bisa mengetahui data demografi, psikografi tentang audiens kita, sehingga dengan begitu kita akan bisa mudah untuk bisa menentukan strategi konten. Seperti apa sih yang pengen kita buat kontennya agar sesuai dengan audiens kita. Jadi itu juga salah satu keuntungannya. Kemudian di sisi lain, audiens memanfaatkan media sosial untuk memberi ide dan bahkan protes. Dan ini terjadi sekali ya. Bagaimana misalnya di tempat saya kerja gitu ya, kita hampir setiap hari selalu dapat respon dari audiens yang itu bisa mereka sampaikan melalui media sosial dan media sosial. Artinya apa? Banyak pembaca ternyata yang membaca berita itu justru dapatnya dari media sosial. Mungkin kita sehari-hari selalu dapat share tuh di WA group misalnya, dan kemudian kita baca dari situ. Artinya memang tidak semuanya orang membaca langsung ke media yang bersangkutan. Kemudian kebanyakan berita online dibaca dari link yang disebar oleh medsos. Jadi itu juga ya. Artinya menggambarkan bahwa ternyata wartawan dan media sekarang ini sudah sangat tergantung dari kehadiran media sosial. Artinya bahwa ya itu sebuah keniscayaan, sehingga bagaimana akhirnya media mainstream sekarang pada akhirnya sangat bergantung dengan kehadiran media sosial. Dan bahkan media sosial juga menjadi sarana distribusi. Saya yakin semua media, televisi terutama, itu selalu punya kanal juga di YouTube gitu ya. Jadi semua konten yang tayang di TV itu juga ditayangkan di YouTube. Untuk apa? Untuk supaya kita bisa menggrab penonton. Karena bagaimanapun sekarang orang lebih banyak menonton televisi yang memanfaatkan dari media sosial. Jadi nggak langsung nonton TV. Itu kondisi yang terjadi. Dan ternyata di Amerika, kalau dari datanya juga sama ya teman-teman ya, bahwa dari survei yang saya baca, saya kutip ini, sama, di Amerika itu juga 8 dari 10 wartawan di sana itu menggunakan media sosial dalam pekerjaan mereka. Ya. Yang terbanyak itu mereka biasanya ngecek ada breaking news dari media sosial. Jadi media sosial itu selalu menjadi sumber informasi. Kalau ada peristiwa besar, mereka dapatnya dari media sosial. Kemudian untuk mengecek media lain, kompetitornya main apa hari ini, itu juga dari media sosial. Kemudian menemukan ide cerita, itu wartawan juga menggunakan media sosial. Artinya bahwa memang wartawan dan media sudah sangat mengandalkan media sosial sebagai sumber informasinya. Nah, ini data terbaru bagaimana gambaran bahwa memang masyarakat kita di Indonesia itu juga sudah sangat terpapar oleh internet dan juga khususnya media sosial. Ini data terbaru dari Hotsuite We Are Social yang Januari 2020 kemarin. Kelihatan dari data ini bahwa dari 272 penduduk Indonesia itu 160 juta diantaranya atau 59% diantaranya itu aktif di media sosial. Artinya itu sangat tinggi ya, 60%, hampir 60% dari masyarakat Indonesia itu sudah aktif di media sosial. Ini data selanjutnya, seberapa banyak sih waktu yang dikeluarkan oleh masyarakat kita untuk bermain, untuk menggunakan internet ya. Rata-rata per hari itu mereka menggunakan internet sekitar 8 jam. Dan hampir setengahnya, ya, 3 jam 26 menit itu menggunakan sosial media. Baru kemudian menonton televisi, mendengarkan musik, dan seterusnya. Bahkan kalau dari data ini, jumlah pengguna sosial media itu jauh lebih banyak ketimbang orang yang nonton TV. Ya, kalau mungkin 5 tahun yang lalu, saya yakin ketika saya masih sering melihat data-data di rating Nielsen itu, televisi itu masih nomor 1. Tapi kalau dari sisi ini kan sudah kelihatan bahwa sosial media itu sudah sangat dominan di sini. Ini sosial media yang sangat sangat banyak diakses oleh orang Indonesia, ya, YouTube, WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter. Gitu. Ini yang paling banyak diakses. Nah, dari data ini tentu kita bisa lihat bagaimana media ini akan memanfaatkan sosial media ini untuk bisa
mendistribusikan konten mereka, untuk bisa mempromosikan konten mereka, dan bisa memasarkan konten-konten mereka melalui sosial media ini. Karena bagaimanapun ini sangat efektif. Oke, kemudian tantangannya apa yang muncul dari kondisi seperti tadi itu? Yang pertama, karena kecepatan yang muncul dari media sosial itu, akhirnya muncul langgam baru dalam jurnalistik, yaitu cepat dan ringkas. Jadi, mengikuti informasi yang muncul di media sosial dan di internet itu. Nah, ini juga terjadi pada jurnalistik di media di kita, bahwa cepat dan ringkas itu menjadi satu hal yang harus dilakukan. Dan apesnya dan sialnya lagi adalah minim verifikasi. Ya. Jadi orang lebih banyak baca judul, kemudian hanya nonton potongan video, tapi kemudian tidak membaca isinya. Ya. Jadi ini yang terjadi. Sehingga akibatnya apa? Kita seringkali abai terhadap persoalan atau substansi masalah, karena kita lebih cenderung percaya pada hal-hal yang sifatnya yang judulnya menarik, yang judulnya bombastis gitu ya. Tapi kita lupa untuk membaca isi beritanya seperti apa. Kemudian yang menarik adalah isi berita bukan lagi hasil akhir dari sebuah disiplin verifikasi jurnalistik, tapi justru proses verifikasi itu sendiri adalah berita. Nah, ini juga terjadi. Karena kecepatan tadi itu, pada akhirnya orang yang penting memberitakan dulu, verifikasi kemudian. Gitu ya. Kalau misalnya berita itu salah, kemudian akan direvisi pada berita selanjutnya, dan itu adalah verifikasi. Artinya apa? Bahwa verifikasi itu justru menjadi berita itu sendiri. Ini tentu kalau dalam konsep jurnalistik kan pasti salah, gitu ya. Padahal kalau kita lihat bahwa harusnya buat berita dulu, verifikasi dulu, baru diberitakan. Tapi terjadi malah sebaliknya. Kemudian informasi mengalir deras, potong-sepotong, tapi substansinya nggak jelas, tidak terasa dengan jelas, gitu ya. Kita lebih suka berita yang pendek, yang instan, tapi kita lupa membaca konteks keseluruhan dari sebuah peristiwa. Pada akhirnya apa? Informasi yang kita peroleh seringkali tidak utuh, ya. Kemudian dogma jurnalistik tradisional, get it first, but first get its truth, itu juga pada akhirnya luntur. Karena apa? Karena semua media sekarang lebih mengutamakan kecepatan. Siapa yang paling pertama breaking news, maka dia yang paling hebat. Siapa media yang paling cepat memberitakan, maka dia dianggap sebagai media yang paling hebat. Jadi itu yang menjadi dogma, menjadi hal yang dilakukan oleh media. Jadi nggak peduli bagaimana, apakah itu benar atau enggak, tapi yang penting cepat dulu, gitu ya. Karena kita berlomba dengan media lain, dan kita berlomba dengan media sosial. Dan kemudian yang selanjutnya adalah media sosial justru menjadi pemicu kabar atau news breaking tool. Ini juga berbahaya, karena pada akhirnya tadi itu, ketika media massa memproduksi berita dengan hanya berdasarkan topik yang populer di media sosial, sementara informasi di media sosial itu belum tentu benar, sehingga pada akhirnya yang terjadi adalah tidak akurat, kesalahan-kesalahan, dan pelanggaran kode etik. Tantangan lainnya adalah, ini yang saya juga temukan akhir-akhir ini, mungkin teman-teman juga tahu ya, bagaimana sekarang fenomena artis atau public figure memanfaatkan YouTube untuk membuat konten-konten jurnalistik, dan publik, masyarakat cenderung percaya dengan informasi yang dia sampaikan. Ya. Padahal, ya oke, dia prominence, orang public figure, tapi ingat bahwa apa yang dia sampaikan itu belum tentu prosedurnya belum tentu dilakukan secara benar, gitu ya. Karena dia memang bukan wartawan, dia bukan jurnalis, gitu ya. Jadi itu yang terjadi. Kita bisa lihat misalnya seorang artis bikin podcast di YouTube, dia wawancara seorang menteri misalnya, terus dia mewawancarai, dan saya tahu bahwa si artis itu ternyata dari awal dia sudah punya keberpihakan. Dia sudah punya asumsi tentang bagaimana corona ini adalah bagian dari teori konspirasi misalnya, dan paham itu yang dia sebarkan melalui konten-konten yang dia bikin di YouTube. Nah, ini kan berbahaya. Sekali lagi, itu bukan jurnalistik, gitu ya. Itu yang, tapi persoalannya masyarakat kita lebih percaya dengan hal yang seperti itu, karena mungkin dia adalah artis. Kemudian tantangan lainnya adalah bahwa tekanan antara komitmen sebagai seorang jurnalis dan kepentingan pekerjaan sebagai seorang pegawai. Ya. Selalu sebagai seorang pegawai, saya misalnya seorang jurnalis di kantor, gitu ya. Saya selalu berhadapan dengan birokrasi di perusahaan, saya juga berhadapan dengan bagaimana kepentingan-kepentingan pemilik media misalnya, dan itu terjadi di semua media di Indonesia. Apalagi konglomerasi media sekarang kan kita tahu
pemilik media itu juga punya kepentingan politik, punya kepentingan ekonomi dan seterusnya. Nah, itu selalu juga jadi tantangan bagi seorang jurnalis. Media mewakili kepentingan pasar, sudah jelas seperti itu ya. Jadi dan media sangat tergantung pada rating, viewers dan seterusnya. Dan ini juga menarik. Media sosial dimanfaatkan seseorang atau kelompok tertentu untuk melakukan propaganda dan tentang opini publik. Saya yakin teman-teman juga sudah memahami ini. Kalau dulu misalnya 10 tahun yang lalu, seorang politisi misalnya ketika dia mau membuat opini publik tentang diri dia harus mendekati media mainstream. Tapi sekarang nggak perlu. Dia cukup membuat tim untuk bisa membuat konten-konten di media sosial, kemudian itu yang dia sebar dengan kemampuan dana dan kemampuan jaringan yang dimiliki, dan itu bisa menjadi opini publik, ya. Bisa menjadi viral misalnya ketika ada foto-foto atau video yang dia bikin. Nah, itu yang terjadi. Jadi media sosial dimanfaatkan, dan opini-opini yang muncul itulah yang pada akhirnya menjadi lahan bisnis baru, dan sialnya adalah media mainstream kemudian mengafirmasinya. Jadi seringkali kita, orang-orang yang kerja di media itu, seringkali kita selalu melihat isu apa sih yang muncul di media sosial, apa sih yang menjadi trending topik di Twitter misalnya, dan isu itulah yang akan menjadi sumber berita oleh media mainstream. Nah, padahal kita tahu bahwa isu atau opini yang muncul atau trending topik di media sosial itu seringkali rentan terjadi rekayasa, mobilisasi, dan seterusnya. Nah, ketika media mainstream mengafirmasi opini publik yang muncul di media sosial, maka itu menjadi masalah menurut saya. Ya. Kemudian yang lain juga adalah news judgment atau nilai berita itu bergantung pada algoritma dan search engine. Ini sama juga. Jadi kalau dulu misalnya 10 tahun yang lalu ketika saya kerja di TV, gitu ya, ketika saya menjadi seorang produser program, ketika saya menentukan berita apa yang harus tayang, itu semuanya meraba-raba. Kita menekan-reka kira-kira apa sih yang akan disukai oleh penonton. Tapi sekarang enggak. Sekarang sangat gampang. Seorang produser cukup bisa klik atau buka sosial media, cek di trending topic atau mungkin bisa lihat di Google Trend gitu ya. Kemudian akan ketahuan tuh isu apa yang lagi trending, kemudian itulah yang akan menjadi salah satu nilai berita. Jadi news judgment-nya bukan lagi based on quality berita, tapi news judgment-nya lebih banyak berdasarkan konten apa yang populer, materi apa yang lebih viral. Ini juga itu yang terjadi. Sehingga ketika misalnya tadi saya bilang di awal, media sosial dimanfaatkan oleh kelompok kepentingan, misalnya politisi atau pemerintah, kemudian media mainstream mengafirmasinya, maka ini juga sangat berbahaya. Apalagi kalau kita bisa lihat dari riset Samantha Brusso ini yang saya kutip, dia melakukan survei di banyak negara berkembang, dan situ terlihat bahwa di setiap negara setidaknya ada satu partai politik atau lembaga negara yang menggunakan media sosial untuk mempengaruhi opini publik. Ya, jadi sekarang orang lebih main di opini di media sosial. Dan ini juga yang bisa kita lihat teman-teman, media sosial itu kalau di Inggris dan di Amerika, yang teman-teman juga tahu, itu justru dimanfaatkan, gitu ya. Jadi kayak misalnya Boris Johnson, yang Perdana Menteri Inggris gitu ya, atau Donald Trump Amerika gitu ya, mereka lebih memanfaatkan media sosial untuk bisa berkomunikasi dengan supporternya, dengan pendukungnya. Di sisi lain, mereka selalu menggunakan propaganda untuk bisa memberikan citra negatif kepada media mainstream. Ya. Nah, itu yang terjadi. Sehingga pada akhirnya apa? Masyarakat terpengaruh bahwa mereka pada akhirnya lebih percaya kepada media sosial ketimbang kepada media mainstream. Itu yang terjadi. Dan ini terlihat bagaimana saya kutip dari surveinya Reuters Institute, tergambar bahwa ketika mereka melakukan survei terhadap para pemilik media di beberapa negara, orang-orang atau pelaku media itu cenderung optimistis terhadap bisnis media, tapi mereka cenderung pesimis dengan nasib jurnalisme ke depan. Kenapa? Karena jurnalisme dianggap akan semakin terdegradasi dengan kehadiran dunia media sosial seperti sekarang ini. Dan kita bisa lihat tadi contoh bagaimana di Inggris politisinya memanfaatkan media sosial gitu ya untuk bisa membuat opini publik, bisa memberikan citra negatif kepada media mainstream. Itu yang terjadi. Nah, ini akibatnya teman-teman ya,
ada apa namanya karya jurnalistik itu semakin terdegradasi dan cenderung sekarang beberapa orang lebih percaya kepada media sosial ketimbang media mainstream. Apalagi media mainstream juga banyak persoalan, ya. Ketika tadi kecepatan lebih diutamakan, ketika model bisnisnya lebih pada menghamba kepada rating, share, viewers gitu ya, maka hal yang terjadi adalah pelanggaran kode etik. Ya, itu yang rentan terjadi. Ini survei ICS yang memperlihatkan bagaimana media sangat justru menjadi pihak yang entitas yang paling bawah, nomor 4, yang tidak dipercaya, ya, di samping partai politik, kemudian DPR, dan pengadilan, kemudian media itu sebagai institusi yang tidak dipercaya atau yang nilai kepercayaannya sangat rendah dibandingkan lembaga-lembaga lain. Ini mungkin bisa menjadi cermin juga. Nah, ini survei Dewan Pers terhadap kepercayaan publik tahun 2019 gitu ya. Tapi kalau kita lihat hasil survei ini, paling tidak kita masih bisa karena terlihat publik atau masyarakat masih cenderung percaya gitu ya, menggunakan media mainstream, ya, terutama media cyber dan televisi. Kelihatan dari data itu, ya, orang masih lebih mengandalkan media cyber dan media televisi untuk sebagai sumber informasinya. Kemudian kalau ditanya alasan memilih media konvensional, kenapa? Karena mungkin di situ jawabannya lebih banyak informasinya lebih terpercaya, kemudian kemudahan untuk mengakses berita, kecepatan dan seterusnya. Kemudian ketika ditanya apa sih kekuatan media sosial, ya, nah orang responden menjawab lebih banyak kecepatannya, kemudian kemudahan dalam mengakses dan terbiasa mengakses media tersebut. Ini survei dari Dewan Pers ya. Saya terusin aja biar cepat. Ini juga survei tentang bagaimana tingkat kepercayaan terhadap media sosial dan mesin pencari. Fluktuasinya kelihatan. Nah, ini saya kasih beberapa contoh bagaimana media mainstream yang pada akhirnya kenapa sih kok muncul banyak protes, banyak orang cenderung tidak percaya, ya. Tadi sudah beberapa hal saya jelaskan, dan ini contoh-contohnya bagaimana misalnya ya media mainstream seringkali melakukan kesalahan-kesalahan, ya, tidak teliti dan kurang verifikasi. Ya. Ketika mengutip dari media sosial dan tidak melakukan proses verifikasi, maka akhirnya rentan terjadi kesalahan. Contohnya misalnya ini dalam ledakan bom Sarinah ya, tahun 2017 saya masalah ya. Teman-teman ingat bagaimana ketika peristiwa itu terjadi ya, pagi hari, dan kemudian semua TV berlomba-lomba untuk breaking news ya. Nah, kemudian TV One dan Metro TV menyampaikan informasi ada ledakan lain di tempat lain gitu ya, di Selipi, di Kuningan gitu ya, di Palmerah juga gitu ya. Dan ini lucunya si hostnya ya, presenter dari Metro TV bilang kami akan mencoba mengkonfirmasinya. Ini kan sesuatu yang sangat aneh ya. Di saat orang butuh kepastian, dia justru memberikan informasi yang belum pasti, tapi kemudian disampaikan kami akan mengkonfirmasinya. Ini yang terjadi, sehingga pada akhirnya informasinya jadi ini. Dan ternyata memang kebelakangan terbukti bahwa memang tidak ada ledakan lain di tempat lain, cuma di Sarinah. Ini juga terjadi ya, nggak cuma TV, tapi media online juga memberitakan hal yang sama. Ini contoh kasusnya aja. Ini juga contoh lain juga bagaimana media mainstream, media online mengutip dari media sosial dan tanpa verifikasi, tanpa konfirmasi, pada akhirnya salah. Ya. Ini misalnya Julia Perez dikabarkan meninggal, ya pada saat itu diberitakan memang belum meninggal, tapi masih sakit gitu ya, dan diberitakan dan jadi heboh. Ternyata belakangan baru salah. Ya. Jadi media ini mengutip dari postingan seseorang di Facebook. Gitu ya. Atau contoh ini misalnya Ahmad Dhani, saya akan potong kemaluan jika Jokowi menang. Gitu ya. Ini juga ternyata belakangan diketahui bahwa berita ini mengutip dari akun Twitter akun Ahmad Dhani, dan ternyata belakangan baru tahu bahwa akun Twitter itu memang ternyata bukan miliknya Ahmad Dhani, tapi milik orang lain yang dia pakai fotonya Ahmad Dhani, identik dengan Ahmad Dhani. Tapi itu yang dipakai oleh menjadi sumber berita oleh media mainstream. Ini juga kasus yang pernah terjadi, ya. Bagaimana
demonstran relawan di Mesir, waktu itu demo tentang Presiden Mesir Husni Mubarak ketika itu, dan diberitakan orang Indonesia meninggal, mahasiswa Indonesia, ternyata belakangan itu bukan orang Indonesia. Ya. Ini juga yang baru terjadi, mungkin teman-teman masih ingat minggu lalu kalau nggak salah saya, ya, hampir semua media mainstream itu memberitakan tentang putusan PT UN yang tentang pemblokiran internet di Papua, dan ternyata semua media itu salah mengutip gitu ya. Itu diberitakan bahwa Jokowi harus minta maaf karena melakukan pemutusan akses internet di Papua. Dan belakangan ternyata baru ketahuan bahwa putusan PT UN ternyata bukan minta maaf, tapi hanya mengatakan bahwa Presiden dan Menteri melakukan kesalahan dan hanya denda gitu ya, membayar denda kira-kira gitu. Dan kemudian digugat di Dewan Pers, dan benar Dewan Pers memutuskan bahwa memang sejumlah media bersalah karena pers tidak melakukan konfirmasi ke sumber kunci dan kebenaran. Itu yang terjadi. Dan ini jurnalisme clickbait, ya, ini juga terpengaruh dari bagaimana media sosial yang sangat mengutamakan informasi yang sepotong-sepotong tadi, informasi yang pendek-pendek, dan pada akhirnya media online terutama ini juga menggunakan format yang sama. Jadi yang penting judulnya heboh, yang penting judulnya dramatis kira-kira gitu ya, tapi ternyata isinya tidak sesuai dengan judulnya. Ini adalah sebuah strategi yang dilakukan oleh orang-orang atau pembaca untuk mengklik sebuah link di sebuah website tertentu. Ini yang terjadi. Ya. Jadi clickbait muncul untuk mengeksploitasi sisi kognitif manusia supaya dia mau mengklik. Oke, saya teruskan ini. Kemudian lunturnya sikap skeptis, ini juga sekarang fenomena wartawan di Indonesia. Ya, sikap skeptis itu mulai luntur. Ya. Skeptis itu adalah sikap kepo, gitu ya, sikap ingin curiga, gitu ya. Jadi nggak mudah percaya dengan informasi, tapi ketika dia mendapat informasi harusnya dikritisi, kira-kira gitu. Nah itu yang sekarang hampir semua, gitu ya, nggak semua, mungkin banyak wartawan, apalagi wartawan baru yang tidak muncul jiwa skeptisnya. Ini saya kutip kutipan dari luar gitu ya. Jika ibumu mengatakan kamu mencintai kamu, maka harus dicek dulu benar nggak bahwa dia akan mengatakan itu, bahwa memang benar nggak dia cinta kita gitu. Sampai segitunya kira-kira untuk menumbuhkan sikap skeptis dari media atau jurnalis. Jadi skeptis itu penting. Nah berita-berita ini menggambarkan bagaimana sikap skeptisme itu nggak muncul di wartawan. Jadi yang muncul adalah ketika wartawan mendapatkan press release, kemudian dikutip, diberitakan mentah-mentah, sudah, gitu ya. Tidak ada usaha untuk berusaha memverifikasi, tidak ada usaha untuk mendalami. Jadi yang muncul adalah jurnalisme humas, dan tidak berusaha untuk bisa membuat berita secara berimbang dan lebih mendalam. Ini juga contoh lain, mungkin teman-teman juga ingat bagaimana Livi Zeng, yang digambarkan sebagai seorang sutradara Hollywood, gitu ya, dipuji oleh banyak media, diundang oleh pejabat di Indonesia, tapi kemudian belakangan ternyata prestasi dia tidak seheboh itu, gitu ya. Sampai Joko Anwar itu bilang, ini semua tidak akan terjadi kalau orang-orang seperti ini tidak ada. Kalau wartawan mau cek dan recheck. Artinya apa? Ketika media memberitakan tentang sosok dia, gitu ya, kemudian bagaimana PR-nya Livi Zeng ini menggunakan kemampuan mereka untuk bisa mempengaruhi media, kemudian media menerima informasi apa adanya, mengutip mentah-mentah, dan diberitakan. Nah, disitulah yang menjadi masalah. Ini yang terjadi sehingga pada akhirnya media mainstream kerap sekali memberitakan hal yang sifatnya sangat seremonial, tidak mendalam, gitu ya, hanya lebih mengekspos sisi positif dari seseorang. Dan ini yang jelas disinformasi dan misinformasi ini yang tersebar juga di media sosial, dan kemudian juga berdampak terhadap bagaimana pemberitaan di media mainstream, gitu ya.
banyak sekali misinformasi dan disinformasi yang beredar di media mainstream, gitu ya. Kadang wartawan nggak sadar, ya, kadang jurnalisnya nggak sadar bahwa memang informasi yang diterima itu ternyata salah, tapi kemudian dia beritakan dan akhirnya apa? Misleading di penerimaan masyarakat jadi berbeda. Ini yang terjadi. Jadi fake news, ya, misinformasi dan disinformasi itu menyebar di media mainstream. Ini bentuk hoax yang terjadi, yang beredar di media, ya, dalam bentuk tulisan, gambar, video. Nah, ini sama tadi bagaimana rata-rata kebanyakan 92% itu informasi hoax itu muncul atau tersebar di sosial media, kemudian di aplikasi chatting, ya, situs web. Itu yang lebih banyak di media sosial, tapi juga media mainstream juga, ya, media cetak, televisi itu juga kena juga. Dan fenomena misinformasi ini juga terjadi bukan hanya di Indonesia, tapi juga ini adalah fenomena global. Di Amerika, ya, Facebook itu bermasalah, gitu ya. Bahkan Facebook dimanfaatkan oleh presidennya Donald Trump untuk bisa mengelabui masyarakat, gitu ya, sehingga pada akhirnya dia bisa menang. Teman-teman sudah tahu bagaimana cerita itu, gitu ya. Nah, media sosial benar-benar dimanfaatkan oleh politisi, dan pada akhirnya kadang-kadang media mainstream itu mengafirmasi hal-hal yang seperti itu, seperti yang tadi sudah sempat saya singgung di awal. Ini survei tentang bagaimana platform digital berperan dalam menyerang misinformasi, gitu ya, memberantas misinformasi. Twitter, Google Search itu dianggap sebagai platform yang sangat concern. Halo? Kemudian, ya. Kemudian platform yang sangat concern juga untuk mendukung jurnalisme itu Google, gitu ya. Itu sebagai sebuah platform yang sangat concern mendukung jurnalistik, gitu ya. Sehingga ada Google News Lab misalnya, itu yang mereka selalu membuat pelatihan-pelatihan ke media, membuat cek fakta, gitu ya, membuat cek fakta, sehingga media sekarang sudah bisa, hampir semua media sekarang punya kemampuan, punya tools untuk bisa cek fakta. Ini dalam konteks bagaimana corona, gitu ya, itu juga bagaimana informasi misleading juga tersebar banyak di sosial media, ya, terutama Facebook dan Twitter. Oke, itu kondisinya. Kemudian apa sih kira-kira rekomendasi yang bisa dilakukan, misalnya untuk media? Yang pertama adalah, karena tadi kondisinya bahwa ketika media lebih mengutamakan kecepatan, ketika media lebih mengutamakan clickers, rating, dan seterusnya, ya, maka rekomendasinya adalah bagaimana jurnalisme harus kembali ke dasarnya, bahwa prosedur jurnalisme konvensional itu harusnya tetap dilakukan, tetap dijunjung tinggi oleh banyak wartawan dan media. Ya. Jadi nggak bisa misalnya sebuah berita muncul hanya gara-gara postingan di sosial media, kemudian diberitakan. Atau mungkin ketika wawancara hanya menggunakan informasi sepotong di Twitter atau WA, wawancaranya, gitu ya, dan itu terjadi, gitu ya. Dan pada akhirnya itu seringkali rentan terjadi kesalahan. Nah, dalam prosedur jurnalisme konvensional, semua itu harusnya dihindari. Ya. Justru yang dilakukan adalah, kalau mau kembali kepada ortodoksi dalam reportase, ya harus liputan ke lapangan, wawancara, observasi bagaimana di lapangan, kemudian editing di newsroom, kemudian ada editorial meeting, sampai pada akhirnya itu dipublikasi. Jadi prosedur itu harusnya tetap dilakukan ketika kita membuat sebuah berita. Kemudian menerapkan istilahnya slow journalism, gitu ya. Ini slow journalism ini kan antitesa dari fast journalism, ya, muncul ketika misalnya sekarang orang lebih mengutamakan kecepatan, tapi slow journalism ini justru mengutamakan kedalaman. Oke, informasinya nggak muncul secara cepat, tapi yang penting informasinya, datanya bisa banyak, gitu ya. Ibaratnya kalau misalnya makanan, gitu ya, kalau kita datang ke restoran fast food, ya, kecepatan
mendapatkan makanan itu diutamakan. Tapi dalam slow journalism ini, ya, kalau kita analogikan dengan makanan, maka wartawan harusnya memahami bagaimana orang-orang yang memasak dengan cara-cara tradisional. Jadi kalau orang masak itu kan kalau pakai bumbu, gitu ya, bumbunya macam-macam, kemudian dimasak dengan cara-cara yang ini sehingga hasilnya masakan yang enak. Gitu ya. Jadi bukan fast food, tapi makanan yang memang dimasak secara banyak prosedur yang panjang kira-kira gitu. Nah, slow journalism itu konsep itu mengambil dari tadi itu. Jadi bagaimana memberitakan dengan lebih mendalam, tapi kualitas data dan informasinya itu yang diutamakan. Kemudian rekomendasi lainnya adalah bagaimana meningkatkan mutu jurnalis. Ya. Selalu ada persoalan di sini, jurnalis profesional versus jurnalis aktivis. Ini istilah saya sebenarnya. Apa sih jurnalis profesional itu? Ya, orang-orang yang kerja di media itu adalah jurnalis profesional. Saya kerja di media, saya kerja di TV, gitu ya. Saya adalah jurnalis profesional. Tapi apakah itu cukup? Menurut saya enggak. Justru yang dituntut di sini adalah bagaimana kita juga harus bisa menjadi aktivis, tidak sekedar menjadi profesional. Kalau Anda menjadi jurnalis yang profesional, maka ya Anda harus mengikuti aturan yang ada di media Anda. Ya, Anda harus mengikuti bagaimana prosedur kerja dan kepentingan dari pemilik media misalnya. Tapi ketika Anda menjadi jurnalis aktivis, maka Anda punya kemampuan, punya keinginan untuk bisa menjadi mengadvokasi masyarakat, untuk bisa memberitakan, membela masyarakat, orang-orang yang tertindas, orang-orang yang termarginal. Nah, itu yang harusnya juga, kesadaran itu yang juga harusnya dimiliki oleh jurnalis saat ini. Kemudian juga adalah jurnalisme data. Ini juga sebuah tren yang sekarang muncul dan dilakukan oleh banyak media. Jadi bagaimana kita jurnalisme yang lebih mengutamakan data, gitu ya. Kita tahu sebenarnya internet, teknologi komunikasi sekarang itu kan menjadi lautan data yang itu sebenarnya potensial untuk bisa menjadi sebuah informasi yang sangat sehat buat publik, gitu ya. Nah, dalam jurnalisme data itu yang dilakukan. Bagaimana kita bisa memahami data dan memahami konteks sebuah cerita dan peristiwa. Jadi nggak cuma sekedar memberitakan apa yang terjadi, selesai. Apa yang muncul, diberitakan, selesai. Nah, jurnalisme data itu menghendaki adanya kedalaman dan komprehensif dari sebuah peristiwa. Kemudian media komunitas itu juga peluang yang sangat besar untuk bisa diciptakan, untuk bisa menangkal dari fenomena munculnya banyaknya media mainstream yang hanya mengutamakan kecepatan sehingga berdampak terhadap kualitas jurnalistik yang sangat rendah. Crowdfunding journalism, ya, ini yang dilakukan oleh Tempo misalnya. Jadi bagaimana sebuah liputan investigasi didanai oleh beberapa lembaga secara bersama, gitu, itu juga sangat menarik menurut saya. Contoh juga compensation, media online compensation juga itu kan dananya dari lembaga non-profit, itu juga bisa menjadi alternatif media untuk bisa menghasilkan konten-konten yang positif, konten-konten yang berkualitas buat masyarakat. Kemudian kolaborasi ini juga terjadi, ya, dan ini mungkin kasus Panama Papers itu juga sangat tinggi lah, tapi juga di beberapa daerah yang saya dengar juga sudah mulai terjadi. Teman saya kemarin di Jogja misalnya, mereka membuat beberapa media di daerah itu, mereka berkolaborasi untuk membuat berita mendalam tentang corona. Ya, di Jogja itu, mereka tidak percaya dengan data tentang jumlah pasien yang meninggal, jumlah pasien yang positif corona. Kemudian beberapa media itu berkolaborasi, melakukan investigasi, dan mereka mendapatkan data. Ternyata data yang dimunculkan oleh pemerintah itu ternyata berbeda dengan data yang mereka peroleh di lapangan. Dan itu yang diberitakan oleh beberapa media, dan mereka menunjukkan itu. Menurut saya itu contoh yang menarik, bagaimana media juga bisa berkolaborasi untuk bisa menghasilkan konten-konten yang sangat berkualitas. Regulasi, tentu mungkin kode etik yang sekarang mungkin nggak relevan lagi dengan kondisi sekarang. Mungkin perlu ada perbaikan, perlu ada hal-hal yang lebih detail, supaya adaptif, supaya bisa menyesuaikan dengan kondisi yang ada sekarang. Literasi media sudah pasti. Ini mungkin statement closing dari saya. Jadi media sosial itu sebuah keniscayaan, itu muncul dan itu memang menjadi sebuah fenomena global saat ini.
Tapi media mainstream juga sebenarnya bisa memanfaatkan media sosial untuk bisa meningkatkan mutu jurnalisnya. Ya, jadi informasi yang ada di media sosial itu boleh dikutip, tapi kemudian kerja jurnalisme konvensional itu adalah melengkapi dengan cara pendalaman melalui data dan fakta dan riset secara mendalam. Itu yang harusnya dilakukan oleh media. Kemudian teknologi sangat berkembang, sangat mudah, tapi jurnalisme itu sesuatu hal yang sangat susah. Ya. Jurnalisme itu sesuatu butuh kemampuan, butuh disiplin yang ketat sehingga konten atau kualitas berita itu sangat terjaga. Dan yang terakhir yang ingin saya sampaikan adalah bahwa ke depan, meskipun kecenderungan orang tidak percaya terhadap media, kecenderungan orang lebih percaya terhadap media sosial, kecenderungan orang lebih menggunakan mengakses informasi ke media sosial daripada media mainstream, tapi menurut saya pada akhirnya nanti gitu ya, orang akan kembali kepada media mainstream. Kenapa? Karena pada akhirnya orang akan melihat atau lebih akan kembali lagi ke media yang mampu memberikan informasi secara benar. Ya, jadi based on trust itu mungkin next model bisnis media buat kedepannya. Oke, kira-kira itu mungkin sebagai pengantar materi dari saya. Kalau kelamaan, tidak, mudah-mudahan nggak kelamaan. Itu Mbak Astrid nanti mungkin bisa ditanggapi dan nanti mungkin teman-teman yang lain juga bisa akan bertanya. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Mas Ikhwan, materi yang sangat lengkap dan juga tadi ada beberapa rekomendasi yang sangat bisa dijalankan kalau menurut saya. Namun sebelum kita ke pertanyaan yang ada di chat, mungkin ada tanggapan dulu dari Mbak Iko maupun Mbak Meta. Apakah Mbak Meta sudah bisa bergabung kembali? Oke, Mbak Iko dulu. Silakan Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Mohon izin ya buat senior-senior. Saya mewakili mungkin sebagai pengguna ya, sosial media dan juga sedikit mengamati media mainstream. Ada beberapa catatan penting mungkin yang disampaikan oleh Mas Ikhwan tadi. Saya melihat bahwa dari data yang diberikan mungkin yang sudah juga banyak beredar bahwa wartawan juga sering menggunakan ya tadi hampir 80% menggunakan media sosial dari mulai mencari data, kemudian juga menjalin hubungan dengan audiens, pengayaan diri itu melalui sosial media. Artinya kita melihat bahwa medsos itu sebenarnya bukan musuh bagi media mainstream, bagi jurnalis ya, bagi wartawan. Nah, kalau kita bicara tantangan kan harusnya tantangan itu suatu hal atau suatu objek yang membuat kita itu mau meningkatkan kemampuan kita untuk menyelesaikan masalah-masalah mungkin ya yang terjadi gitu. Nah, kalau kita melihat ke judulnya tadi bahwa tantangan jurnalisme bahwa di pusaran media sosial, maka kita melihat bahwa secara pribadi saya lebih melihat ke kompetensi jurnalisnya sendiri terlebih dahulu ya. Saya kira memang di kita masih belum melihat bahwa seorang jurnalis itu harus tersertifikasi secara teknis maupun secara analisanya dia gitu tentang bagaimana menulis untuk media mainstream yang seharusnya menjadi sumber masyarakat untuk mencari sebuah kebenaran ya. Nah kalau dari contoh-contoh tadi kan terlihat bahwa memang oh ya gitu kita jurnalis-jurnalis kita masih belum memiliki sertifikasi kompetensi di bidang jurnalistik sehingga memang terjadi ketika dia hostnya online gitu di TV dia bilang kami coba mengkonfirmasikan masalah ini harusnya nggak terjadi tuh kayak gitu, harusnya dia konfirmasi dulu baru dia live gitu. Kemudian tadi Mas Ikhwan juga ngomongin soal kode etik ya. Nah ini yang mungkin membedakan sangat krusial membedakan antara media sosial dengan media mainstream.
yang tidak dimiliki oleh media sosial kan itu, tidak memiliki kode etik, sehingga siapapun boleh menulis, siapapun boleh berkomentar, mau komentarnya menyakitkan, mau nggak benar, mau nggak, ada yang mengatur. Sehingga kita sebagai pembaca, sebagai pengguna media sosial juga harus cerdas gitu ketika melihat sumber bacaan kita. Permasalahannya lagi adalah literasi media masyarakat kita juga masih rendah, sehingga kita tidak bisa kemudian bilang bahwa oh mereka salah, udah pasti salah gitu. Tapi lebih ke bagaimana mereka sebenarnya tidak melihat literasi media itu sebagai sesuatu yang penting untuk mencari sumber informasi yang benar gitu. Nah, kemudian yang penting juga secara kompetensi jurnalis, dia juga harus memahami prinsip-prinsip jurnalis ya. Sense of value-nya harus kuat gitu, sense of news value-nya ya. Kadang-kadang dia tidak menyadari bahwa sebenarnya dia tidak punya sense of news value-nya si wartawan ini, sehingga dia apa aja berita yang terlihat menurut dia itu berita yang yang layak untuk dia informasikan. Padahal kalau misalnya kita bicara news value, ada hal-hal yang memang harus kita pelajari sebagai seorang jurnalis, mana yang menjadi news value, mana yang tidak. Misalnya gini, kita melihat ada genangan air di Cipulir misalnya, genangan air semata kaki. Nah, kemudian ada genangan air di daerah Pluit misalnya karena rob, gitu kan, banjir rob. Itu menurut dia sama-sama banjir, padahal kedua banjir ini sungguh sangat berbeda gitu. Ketika kita bicara air hujan menggenang di pasar Cipulir yang dekat jembatan Pesanggerahan, itu hujan sedikit juga dia sudah banjir. Tetapi ketika kita bicara banjir semata kaki itu air laut loh gitu. Bagi dia sih ya segitu doang banjirnya. Nah, ini news value-nya, sense of news value si wartawan ini nggak jalan artinya ya. Nah, kemudian mereka juga ada karena kemampuan teknisnya tadi tidak tersertifikasi, juga mereka akhirnya secara teknis menjawab pertanyaan, mencari jawaban dari sebuah fenomena atau sebuah peristiwa itu, teknik wawancara yang salah, kemudian data-data yang mereka peroleh juga nggak tajam gitu. Nah, ini yang kemudian menjadi permasalahan bagi dunia jurnalistik. Padahal seorang wartawan yang sudah memilih profesi itu seharusnya dia mampu ya untuk memahami bagaimana profesi itu bisa dijalankan. Kemudian tadi ada tantangan yang disebutkan oleh Mas Iwan, ada cepat, ringkas, minim verifikasi. Tadi ada juga catatan dari partisipan, kok bisa ya gitu, media mainstream ngambil source dari media sosial yang mungkin beredar gitu. Menurut saya sih sah-sah aja kalau misalnya memang itu menjadi sebuah pembicaraan di dalam masyarakat. Justru disitulah fungsi media mainstream. Melihat media sosial itu sebagai sesuatu yang menceritakan yang tidak benar, maka tugas media mainstream adalah meluruskannya, mencari letak kebenarannya itu ada di mana gitu. Karena kalau menurut Bill Kovac ya, itu ada beberapa antara lain itu kalau terkait dengan verifikasi itu adalah kewajiban jurnalis itu adalah berpihak pada kebenaran, kemudian loyal pada masyarakat, kemudian verifikasi gitu. Jadi jangan menerima segala sesuatu yang ada di media sosial itu sebagai bahan berita yang matang gitu, yang bisa dijadikan sumber. Justru tugasnya media mainstream tadi adalah memverifikasinya, melihat apakah itu benar atau tidak. Gitu. Karena tidak ada kompetensi tadi, tidak tersertifikasi pula gitu, maka ini nggak terjadi, mentah-mentah diambil sebagai sumber berita yang kemudian disebarluaskan kepada masyarakat. Sementara kalau dilihat dari data yang disebutkan Mas Iwan tadi, justru mainstream itu sedikit ya hoax-nya. Nah, ini karena yang ada pun itu berarti memang si jurnalisnya tidak melakukan verifikasi
both side atau mungkin yang lebih mendalam ya. Kemudian gambar nih, kalau sekarang saya lihat tuh gambar itu kan multi tafsir ya. Misalnya contoh terjadi sebuah peristiwa